Tank tempur utama MBT T-90M militer Rusia menjadi salah satu senjata yang menjadi momok yang cukup menakutkan bagi pasukan Ukraina. Menurut kabar terbaru, unit tank armada Vladimir Putin berhasil menghancurkan benteng militer Ukraina di wilayah Donbas. Pasukan ini adalah unit kavaleri distrik militer barat. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melintas pasukan Ukraina usai menerima laporan pengintaian. Sebelum menggerakkan tank 90M, pasukan kavaleri distrik militer barat menerbangkan pesawat tanpa awak drone pengintai lebih dulu, menunjukkan titik koordinat benteng tentara Ukraina. Segera setelah lokasi diketahui, satu kompi tank 90M masuk langsung menjalankan misi tempurnya. Komandan kompi tank distrik militer barat yang memimpin serbuan memastikan jika pasukannya menembakkan 4 peluru kaliber 125 mm ke basi pasukan Ukraina. Akibatnya markas angkatan bersenjata Ukraina di Donbas hancur. Sementara sejumlah prajurit militer Ukraina juga dikabarkan tewas dan belum lagi kerugian peralatan yang rusak dalam serangan Rusia. Pasukan kavaleri menembakkan 4 peluru, lalu target hancur, dan saat bertugas unit kami menerima koordinat target dan melakukan misi tempur di bawah penyusuaian drone. Mereka menyebabkan kekalahan pada tenaga musuh militer Ukraina, ucap Komandan Kompi Tank yang identitasnya dirahasiakan seperti dilansir dari kantor berita Rusia RIA Novosti. Sebagai informasi, T-90M adalah salah satu tank tempur utama militer Rusia. Meski masuk dalam tank generasi ketiga, tetapi Rusia masih memproduksi T-90 hingga saat ini. Tank T-90M adalah varian terbaru yang dibangun oleh perusahaan industri pertahanan Rusia, Ular-Gonovor. Dengan mesin diesel berkekuatan 1130 tenaga kuda, tank T-90M mampu melaju dengan kecepatan 60 km per jam dan menjangkau jarak maksimal 550 km. Khusus untuk T-90 tank ini diperkuat oleh senjata utama yakni Meriam 2A6 D81TM Schmidtbrough 125 mm dengan modul Torres. Buktahur tank ini mampu membawa total 43 peluru. Tank-tank tempur T-14 air mata yang paling canggih milik Rusia telah dikerahkan untuk memerangi pasukan Ukraina. Ini dilaporkan oleh kantor berita RIA Novosti pada Selasa 25 April 2023. Mengutip sebuah sumber berita ini muncul ketika Kiev merencanakan sebuah serangan yang menentukan terhadap pasukan Moskow. Menurut sumber tersebut, pasukan Rusia telah mulai menggunakan tank air mata terbaru untuk menembaki posisi-posisi Ukraina. Namun tank ini belum berpartisipasi dalam aksi penyerangan langsung. Tank T-14 dilengkapi dengan perlindungan tambahan dari amunisi anti-tank. Awak tank telah terlatih di salah satu republik Donbas yang baru saja bergabung dengan Rusia sejak 2022. Pada bulan Februari, sebuah video diposting di media sosial yang menunjukkan sebuah tank 14 menembakkan senapan 125 mm di zona operasi militer khusus di Ukraina. Konstantin Sivkov, wakil presiden Akademi Ilmu Pengetahuan Roket dan Artileri Rusia, mengatakan kepada situs berita Rusia pada Selasa bahwa tank 14 akan diadu dengan tank Challenger 2 buatan Inggris dan Leopard 2A46 buatan Jerman yang telah dijanjikan oleh negara-negara NATO kepada Kiev. Menurut Sirkov, tank armata melampaui kardus tank barat terbaru ini dalam hal karakteristik teknis. Ia menambahkan bahwa tank 14 dapat operasi sebagai pusat komando dalam kelompok tank T-9M Rusia, dan T-14 diluncurkan ke politik pada 2015 dan pertama kali digunakan dalam pertempuran di Suriah, di mana pasukan Rusia mendukung Presiden Bashar Assad dalam memerangi kelompok negara Islam, Irak dan Suriah, ISIS dan militan Islam lainnya. Tank ini memiliki menara tak berawak yang memungkinkan 3 orang kru untuk mengendalikan tembakan dari komparten lapis baja yang terisolasi di bagian depan lampu tank. Berita tentang pengerahan tank T-14 ini muncul saat Kiev bersiap untuk meluncurkan serangan balasan. Militer Ukraina mendekati pertempuran penting bagi sejarah modern Ukraina. Ini adalah fakta, semua orang memahami hal ini, dan kapan tepatnya itu dimulai adalah sebuah rahasia, kata Krivil Bunanov kepada intelijen militer Ukraina, kantor berita RBC Ukraina pada Senin 24 April 2023. Para pejabat Ukraina mengatakan di masa lalu bahwa keberhasilan dan jadwal operasi penyerangan bergantung pada pengiriman alat berat dari luar negeri termasuk tank-tank modern. Menurut dokumen Pentagon yang bocor yang ditemukan bulan ini oleh organisasi-organisasi berita, 9 brigade Ukraina sedang dilatih dan diperlengkapi di barat dan 3 lainnya sedang dipersiapkan secara internal di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengatakan tahun lalu bahwa Moskow akan mempertanyakan wilayahnya dengan segala cara yang tersedia. Kremlin menyatakan bulan ini bahwa Rusia memantau dengan seksama informasi tentang rencana dan kemampuan ofensif Kiev. Angkatan bersenjata Rusia berhasil menghapus puluhan tentara bayaran asal Georgia, kota Konstantinovka yang dikuasai Ukraina di rakyat Donetsk, Rusia. Tentara bayaran tersebut tewas setelah dihantam dengan rudal Iskander Rusia pada Senin kemarin. Rusia memburu mereka karena pasukan bayaran tersebut diklaim bertanggung jawab atas pembantaian balasan tentara Rusia yang telah menyerah.
Seperti diberitakan oleh Russia Today, ada sekitar 60-an anggota yang disebut Legion Georgia tewas dan 15 kendaraan militer hancur dalam serangan itu. Sementara itu, 20 tentara bayaran lainnya terluka parah. Juru bicara Kementerian Rusia Letnan Jenderal Igor Konachenkov mengatakan serangan itu dilakukan dengan menggunakan sistem rudal balistik jarak pendek Iskander rudal, melengkapi sebuah perpustakaan di Konstantinovka yang digunakan peluang asing untuk menampung dan menyimpan amunisi. Menurut Konachenkov, para militan Legion Georgia yang tersingkir terlibat dalam penyiksaan brutal dan pembunuhan prajurit Rusia di dekat Kiev pada Maret tahun lalu. Militer Rusia memiliki data setiap tentara bayaran asing yang terkait dengan pembunuhan tawanan perang Rusia, dan setiap orang dari mereka akan mendapatkan retribusi yang layak mereka terima. Pada awal April tahun lalu, sebuah video mengerikan muncul secara online yang konon menunjukkan pasukan Ukraina mengeksekusi seorang tentara Rusia yang terluka. Sementara mayatnya beberapa tawanan perang lainnya tergeletak di genangan darah di dekatnya. Setidaknya salah satu pasukan dalam rekaman itu tangannya diikat ke belakang dan tampaknya ditembak di kepala dari jarak dekat. The New York Times mengkonfirmasi keaslian klip tersebut dengan mengatakan bahwa klip tersebut direkam pada 30 Maret di sebuah desa dekat Kiev. Sedangkan kantor berita Ukraina, Unian, membagikan video dari lokasi eksekusi di media sosial dengan judul Legion Georgia membantu orang Ukraina membersihkan wilayah Kiev. Salah satu anggota Legion Georgia yang diidentifikasi di antara pasukan Kiev yang ditampilkan dalam rekaman telah memberikan wawancara beberapa hari setelah insiden tersebut, bersumpah bahwa unitnya tidak akan mengambil tatanan Rusia manapun. Komite Investigasi Rusia telah meluncurkan kasus pidana atas eksekusi tersebut dan mengatakan pasukan Ukraina telah melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tentang tahanan perang. Moskow pun memperkirakan tahun lalu bahwa setidaknya 350 warga dari bekas Republik Soviet Georgia telah berperan di pihak Ukraina selama konflik.